Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tagiatul Aisyah dari kelas 2003F Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penyedia layanan cloud computing yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa layanan cloud yang ada di Indonesia sangatlah banyak, di mana cloud computing merupakan sebuah sistem informasi yang memungkinkan kemudahan akses kepada komponen sumber daya seperti server, aplikasi, dan database melalui jaringan internet. Dengan menggunakan sistem ini, sumber daya akan disimpan dan dikelola di pusat data yang terhubung dengan internet. Berikut ini adalah beberapa penyedia layanan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Telkom Cloud. Telkom Cloud adalah layanan komputasi awan yang disediakan oleh Telkom, merupakan perusahaan dan telekomunikasi milik negara di Indonesia. Layanan yang disediakan oleh Telkom Cloud ini terdiri dari Infrastruktur as a Service atau bisa disebut dengan IaaS. Layanan Telkom Cloud IaaS merupakan bagian dari layanan cloud computing Telkom yang memungkinkan pelanggan mendapatkan sumber daya komputasi dan penyimpanan data melalui jaringan internet maupun private one. Kemudian yang kedua adalah Virtual Server Telkom Cloud atau F-Machine adalah layanan virtual server yang diberikan dalam bentuk virtual machine dengan konfigurasi CPU dan RAM yang tertentu, serta kapasitas storage yang dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Dari layanan VPS ini, terdapat beberapa fitur, diantaranya adalah Sistem Operasi Windows Server 2008 R2, kemampuan reboot secara independen, dapat di-manage dengan remote desktop, kemudian mempunyai aplikasi dan file system sendiri, dan juga berfungsi selayaknya dedicated server. Kemudian juga memiliki sistem redundan untuk meningkatkan availability. Kemudian ada dedicated static public IP address dan juga kapasitas bandwidth kecepatan tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu ada layanan Software as a Service atau bisa disebut dengan SaaS. Telkom Cloud SaaS adalah solusi terintegrasi yang menyediakan layanan aplikasi serta infrastruktur IT melalui cloud. SaaS ini terdiri dari email, e-project, e-official, memo, dan juga Enforces. Email atau Zimbra bukanlah sekedar email, namun juga social collaboration tool. Email Zimbra ini adalah layanan email yang didukung oleh teknologi virtualisasi VMware. Terdapat beberapa fitur pada email Zimbra ini, diantaranya adalah address book, kalender, task, template, briefcast, dan juga Google Map. Kemudian e-project atau transformer, diantara fiturnya adalah project, management tools, social networking tools, dan juga communication tools. Dan pada e-official memo adalah termasuk sistem yang melakukan otomasi seluruh proses penulisan surat dan memo, pemberkasan, dan pemantauan dalam organisasi. Di antara fitur e-official memo ini adalah outgoing mail module, incoming mail and disposition module, archive and agenda module, secretary or personal assistance module, dan juga delegation module. Kemudian pada Enforce System Cells for Automation atau bisa disebut dengan SFA yang menggunakan perangkat mobile di cloud. Nah, fiturnya yaitu ada mobile task assignment, route management, route tracking, data management, information tools, reporting tools, dan business intelligence. Kemudian bagaimana dengan keamanan Telkom Cloud ini? Telkom Cloud menggunakan sistem keamanan teknologi SSL, yaitu dengan digital certificate resmi yang dikenal secara default oleh browser. Kemudian ada Microsoft Server Firewall 28, MS Forefront Threat Management Gateway 2010, MS Forefront Anti-Spam 2010, MS Forefront Antivirus 2010, dan juga konfigurasi dua area, yaitu internal dan DMZ, yang memisahkan data secara internal dengan akses only melalui firewall. Kemudian, apa sih kelebihan dan kekurangan dari Telkom Cloud ini? Yaitu yang pertama adalah
tingkat keamanan yang tinggi. Kemudian redundansi. Telkom Cloud memiliki sistem redundansi yang memastikan ketersediaan layanannya yang tinggi. Kemudian ada alamat IP khusus. Telkom Cloud menyediakan alamat IP publik statis khusus untuk para penggunanya. Kemudian ada solusi yang komprehensif. Telkom Cloud menawarkan solusi yang komprehensif untuk kebutuhan produksi, pengembangan, pengujian, pemulihan bencana, pencadangan, dan penyimpanan file. Kemudian memiliki SLA 99%. Telkom Cloud menjamin perjanjian tingkat layanan 99% kepada para penggunanya. Kemudian untuk kekurangannya adalah fitur terbatas. Dibandingkan dengan penyedia layanan cloud lainnya, Telkom Cloud memiliki fitur dan layanan yang terbatas. Kemudian skalabilitas terbatas. Telkom ini memiliki opsi skalabilitas yang terbatas yang mungkin tidak cocok untuk bisnis yang membutuhkan pertumbuhan yang cepat. Kemudian ketersediaan yang terbatas. Telkom juga mungkin tidak tersedia di seluruh wilayah Indonesia yang mungkin membatasi aksesibilitasnya untuk beberapa pengguna. Fleksibilitas juga terbatas. Telkom juga mungkin tidak sefleksibel penyedia layanan cloud lainnya yang dapat membatasi opsi penyesuaian bagi pengguna. Kemudian layanan cloud yang kedua adalah Amazon Web Service atau bisa disebut dengan AWS. Ini adalah salah satu penyedia layanan cloud yang paling terkenal di Indonesia dan platform cloud yang menyediakan lebih dari 175 layanan global dari pusat data. Berikut adalah daftar beberapa layanan yang ditawarkan oleh AWS. Pada layanan cloud computing, AWS terdapat EC2 yaitu Elastic Compute Cloud, Lightsail, Elastic Beanstalk, EKS, Elastic Container Service for Kubernetes, dan AWS Lambda. Kemudian untuk keamanan, salah satu keunggulan AWS adalah menjaga keamanan dan privasi dari semua kegiatan yang penggunanya lakukan. Layanan tersebut bisa didapatkan menggunakan antara IAM, Identity and Access Management, Inspector, Certificate Manager, WAF, Web Application Firewall, Cloud Directory, MS, Key Management Service, Shield, Messi, atau Guard Duty. Kemudian, fitur yang disediakan oleh AWS adalah kontrol akses terperinci, delegasikan akses dengan menggunakan IAM Role, IAM Roles Anywhere, IAM Access Analyzer, pagar pembatas izin, dan juga kontrol akses berdasarkan atribut. Kemudian, apa sih kelebihan dan kekurangan dari AWS ini? Beberapa kelebihan AWS adalah perusahaan bisa menggunakan model programming, sistem pengoperasian, dan database yang sudah ada. Hal ini akan sangat menguntungkan dan mempermudah perusahaan atau pelanggan. Kelebihan lainnya adalah biaya yang dikeluarkan terbilang sangat efektif. AWS menggunakan sistem yang mewajibkan penggunanya hanya perlu membayar untuk apa yang digunakan, bukan dibuka atau terikat dengan jangka panjang. Intinya, berbagai macam layanan berkualitas dari AWS ini dapat digunakan dan dinikmati dengan mudah. Salah satu kekurangan dari Amazon Web Service ini adalah apabila membutuhkan layanan yang cepat dan lebih mendalam, maka kalian harus membayar lebih. Dan tidak hanya itu, AWS juga memiliki permasalahan teknis seperti kontrol terbatas dan perlindungan backup yang terkadang sulit diandalkan. Kemudian, penyedia layanan cloud yang ketiga adalah ada Alibaba Cloud. Sebelumnya yang dikenal sebagai Aliyun merupakan salah satu penyedia layanan cloud computing terbesar di dunia dan juga penyedia layanan cloud yang memiliki sertifikasi internasional dan menyediakan berbagai produk canggih untuk infrastruktur dan keamanan cloud. Apa aja sih fitur Alibaba Cloud ini? Berikut ini adalah beberapa fitur dari Alibaba Cloud yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah computing. Alibaba Cloud menyediakan berbagai pilihan layanan komputasi, mulai dari layanan komputasi instan, jaringan swasta virtual, kemudian juga server fisik, seperti Elastic Compute Service (ECS), MPAS, Object Storage Service, PolarDB for MySQL, Solus Real ID, MS Mobile, Testing, Container Service for Kubernetes, Anti-DDoS, Elasticsearch. Kemudian ada juga keamanan, yaitu di antara
Fitur keamanan ini adalah Security Center, Web Application Firewall, Cloud Firewall, House, Anti-DDoS, dan juga lainnya. Fitur keamanan yang disediakan ini sangatlah beragam, dan juga ini akan memastikan cloud computing kalian menjadi aman. Sebagai salah satu penyedia cloud ternama di dunia, Alibaba Cloud memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan penyedia layanan cloud lainnya. Yang pertama yaitu jumlah prosesor VM yang lebih tinggi, kemudian ketentuan harga yang lebih baik, lebih banyak opsi penyimpanan cloud, dan berbagai layanan relational database. Dan juga Alibaba ini memiliki Content Delivery Network. Meskipun memiliki teknologi terkini, fasilitas yang relevan, harga yang kompetitif, dan jangkauan internasional, Alibaba memiliki kelemahan. Beberapa kelemahan dari Alibaba Cloud ini diantaranya adalah: pertama, pemain yang relatif baru di pasar cloud. Meskipun sudah lama Alibaba Cloud di pasar cloud computing dan VM, Alibaba Cloud adalah pemain baru jika dibandingkan dengan Amazon atau Google. Sebagian besar layanan Alibaba Cloud telah berfungsi dengan baik bagi pasar di dalam dan sekitar Cina. Alibaba masih minim pengalaman terkait layanannya untuk pasar barat, area Amerika Serikat, dan Eropa. Dengan demikian, menjadikannya pilihan kedua untuk operasi skala besar dan global bagi sebagian perusahaan. Yang kedua adalah masalah dengan kepatuhan dan protokol standar. Alibaba Cloud menyimpan data Anda di berbagai lokasi di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan adanya beberapa tuduhan tentang data siphoning tanpa persetujuan pengguna yang tepat. Dalam hal ini, Alibaba Cloud tidak terlalu dapat diandalkan dalam hal menyimpan data sensitif Anda yang merupakan aset berharga bagi developers, perusahaan, ataupun individu. Kurangnya kepatuhannya terhadap standar dan protokol internasional menjadi perhatian utamanya. Yang ketiga adalah masalah keamanan dan juga privasi data. China telah terlibat dalam bisnis yang patut dikhawatirkan mengenai penyimpanan data, keamanan data, dan privasi. Ada tuhan di China mengenai manipulasi data menggunakan spyware, malware, trojan, dan banyak cara tidak etis lainnya untuk keuntungan mereka sendiri. Dan layanan cloud computing yang keempat adalah Google Cloud Platform. Google Cloud Platform atau GCP adalah serangkaian layanan cloud publik yang dikelola dan ditawarkan langsung oleh Google. Mulanya, layanan ini dibuat dalam rangka menjaga relevansi produk-produk Google di pasar teknologi. Namun seiring berkembangnya waktu, ternyata banyak pengembang yang melihat bahwa Google Cloud Platform ini memang mumpuni untuk membantu mendongkrak kinerja bisnis. Beragam layanan yang ada pada Google Cloud Platform juga cukup variatif. Layanan tersebut meliputi yang pertama BigQuery, 2 Cloud Storage, 3 App Engine, dan yang terakhir yaitu Compute Engine. Nah, Google Cloud Platform ini menyediakan sejumlah komponen keamanan yang dapat digunakan untuk melindungi data dan aplikasi di cloud. Yang pertama yaitu ada firewall untuk keamanan GCP, yang kedua ada control access, ada enkripsi, keamanan identitas, dan juga keamanan jaringan. Selain itu, terdapat juga fitur GCP. Berikut ini adalah beberapa fitur yang dapat dimanfaatkan di GCP. Yang pertama ada Cloud IAM, Cloud Security Scanner untuk keamanan GCP, VPC Service Controls, dan lainnya. Kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan GCP ini? Kelebihan layanan Google Cloud Platform ini adalah pertama yaitu keamanan data terjamin, kemudian skalabilitas cukup tinggi, akses lebih fleksibel dan juga efisien. Kelemahan Google Cloud juga yaitu yang pertama ada banned tanpa pemberitahuan. Seperti halnya AdSense, akun GCP bisa saja diblokir atau diberikan banned oleh sistem, dan hal ini biasanya dilakukan oleh algoritma yang berpotensi membuat kekeliruan. Yang kedua yaitu batasan pada beberapa layanan. Beberapa layanan GCP memiliki batasan tertentu yang bisa menjadi hambatan. Misalnya, ada batasan pada jumlah komputer virtual yang dapat dibuat dalam satu proyek, dan ada batasan pada penggunaan API tertentu. Meskipun batasan ini biasanya cukup untuk kebanyakan pengguna, tetapi bisa menjadi masalah untuk penggunaan skala besar. Jadi, penyedia layanan cloud computing adalah platform yang memungkinkan pengguna menyimpan, mengelola, dan mengakses data serta aplikasi melalui internet seperti AWS, Telkom Cloud,
Alibaba Cloud, dan Google Cloud yang menawarkan fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi operasional bagi perusahaan. Kesimpulannya adalah layanan cloud ini memberikan solusi modern untuk kebutuhan komputasi dan juga penyimpanan. Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.